Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat siang kepada para peserta komunitas belajar SD Negeri 1 Jambu atau yang disebut dengan nama kita yaitu Rosogo. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama yang berhormat saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jambu, yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Rosogo SD Negeri 1 Jambu, yang saya hormati rekan-rekan peserta Komunitas Belajar SD Negeri 1 Jambu. Terima kasih saya sampaikan pada hari ini atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu peserta Komunitas Belajar. Langsung saja pada hari ini di sebelah saya rekan kita Bapak Hanif akan memberikan pemaparan terkait rencana kerja lanjut beliau dari apa yang sudah beliau rencanakan di minggu yang lalu. Baik, untuk membersihkan waktu untuk Bapak Hanif, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya dialek ingkang wonten Jembalau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jambu, Bapak Dirasmawan. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru selaku didik dari SDN 1 Jambu. Izin untuk memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan, ilmu yang saya telah dapatkan dari diklat saya selama kurang lebih 3 bulan, dan ini merupakan puncak dari apa yang setelah saya lakukan selama diklat. Program ini saya laksanakan atau akan saya canangkan, yaitu pada setelah semakin akhir semester 1 tahun ini untuk mengisi peserta didik, kegiatan peserta didik setelah melaksanakan ulangan atau ujian. Baik, untuk judul dari program saya ini yaitu Tendangan dari Langit. Kenapa saya mengambil judul ini dengan judul yang seperti ini? Diharapkan anak-anak itu tertarik untuk tahu apa toh tendangan dari langit itu, begitu. Yaitu sebuah turnamen mini soccer yang dilakukan di SD kita nanti, yang akan diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6. Izin dari sini. Baik, yang melatar belakangi program saya ini yaitu Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan olahraga untuk menciptakan pengalaman olahraga yang lebih mendalam, menyenangkan, dan mendidik bagi peserta didik dengan mengembangkan keterampilan fisik, keterampilan sosial mereka, serta meningkatkan permainan mereka tentang peran dan tanggung jawab dalam konteks olahraga. Berikutnya, yang kedua yaitu SEM yang akan dilakukan di SD Negeri 1 Jambu Cematugu adalah turnamen mini soccer yang berjudul Tendangan dari Langit, yang akan diikuti oleh peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan hasil diskusi dan identifikasi sekolah yang diperdayakan. Kemudian turnamen ini dimulai berdasarkan observasi bahwa banyak peserta didik kita itu yang menyukai atau menggemari olahraga sepak bola. Kita tahu ketika sederhana itu antusias anak untuk bermain sepak bola sangatlah tinggi. Program Tendangan dari Langit ini dikembangkan untuk peserta didik untuk mengembangkan minat bakat dan menjaga gaya hidup aktif dengan berolahraga. Jadi diharapkan dari turnamen ini nanti anak-anak itu bakat dan minat anak itu tersalurkan dalam sebuah turnamen ini. Berikutnya
Selanjutnya yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Jadi nanti dalam turnamen ini anak-anak dituntut untuk menyiapkan pertandingan, kemudian sekaligus melaksanakan pertandingan sesuai perannya masing-masing. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan serta sehat, bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilih. Tujuannya yaitu meningkatkan aktivitas peserta didik, kemudian sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya yaitu pengelolaan, yang kedua adalah persiapan pertandingan, yang ketiga puncak pertandingan, yang keempat festival akhir pertandingan, serta yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Kemudian peran dalam peran ini semua warga sekolah akan kita libatkan, termasuk tenaga kependidikan, yaitu yang terlibat antara lain adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab, kemudian saya sendiri selaku guru BJOK yaitu sebagai fasilitator kegiatan, yang ketiga adalah guru kelas. Jadi nanti dalam turnamen ini guru kelas saya berikan mandat atau berikan peran sebagai pelatih. Jadi dan selanjutnya yaitu guru PAI itu selaku petugas kesehatan, serta tenaga kependidikan atau teknik itu bertugas sebagai si perlengkapan. Dan tak kalah penting yaitu peserta didik dan sebagai pemain, kemudian jadi wasit, supporter dan dokumentasi. Berikutnya yaitu hasil yang diharapkan, yaitu peserta didik bertanggung jawab atas apa yang diperankan. Jadi peserta didik itu harus bertanggung jawab apa yang dia perankan. Nomor dua yaitu dengan terlibat langsung dalam pembelajaran, peserta didik memiliki pengalaman yang nyata dan bermakna. Jadi ketika mereka mengalami sendiri dalam sebuah kegiatan, jadi itu akan menjadikan sebuah pengalaman yang berharga bagi mereka. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam belajar komunitas belajar. Yang pertama adalah program ini merupakan sebuah program kegiatan kurikuler. Yang kedua, peserta didik yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024. Jadi kegiatan ini kita mulai tanggal 9 Desember tahun 2024 atau setelah selesainya SAS semester 1. Aset yang kita miliki yaitu berupa modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan serta peserta didik. Untuk modal sosial yaitu kolaborasi dengan teman-teman sejawat di lingkungan sekolah. Modal politiknya yaitu program yang dilaksanakan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Untuk modal agama dan budaya yaitu kerjasama yang kuat saat berkolaborasi yang beratar pada nilai agama dan budaya dan menambah erat dukungan dari komunitas belajar. Berikutnya modal yang ada yaitu modal finansial. Sumber pendanaan dari kegiatan ini yaitu dari pos kita, bantuan operasional sekolah kita. Kemudian modal lingkungan yaitu kita memiliki lingkungan belajar yang kondusif, kemudian sarana prasarana. Modal fisik yaitu satpas yang memadai, kemudian ada lapangan yang sangat luas.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kapasitas sekolah kita, saya kira sudah memadai cukup bagus. Di antaranya yaitu kepala sekolah yang bersertifikat, kemudian tenaga pendidik berjumlah 9 orang dengan kualifikasi S1, kemudian memiliki 1 guru penggerak, memiliki 3 tenaga kependidikan yang kompeten, serta peserta didik yang berjumlah 76 orang, halaman sekolah yang luas, kemudian satgas yang memadai dengan spesifikasi yang bagus. Yang terakhir adalah jaringan internet yang bagus. Berikutnya, rencana dan evaluasi. Evaluasi tujuan pembelajaran yaitu melakukan wawancara dengan guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Jadi untuk evaluasinya nanti saya akan mengambil beberapa guru, saya wawancarai, kemudian dari beberapa peserta didik yang akan juga saya wawancarai dengan berbagai peran yang berbeda. Kemudian memberikan umpan balik, terus refleksi guru, evaluasi kerja tim. Berikutnya evaluasi penerapan konsep fair play dan pengembangan dan perbaikan serta perubahan. Selanjutnya kemungkinan atau tantangan yang akan kita hadapi, yaitu tantangannya adalah pengelolaan yang padat, di mana kegiatan ini kita lakukan setelah SAS semester 1. Mengingat setelah SAS itu biasanya kita akan melakukan koreksi dari tugas ujian anak-anak. Jadi nanti salah satu kegiatannya itu. Kemudian yang kedua adalah di musim penghujan. Mengingat acara kita itu berada di luar kelas, jadi kalau musim hujan seperti ini pasti akan menjadi kendala. Yang ketiga adalah kondisi lapangan. Dengan kondisi lapangan yang sering terguyur hujan, maka lapangan itu ada rumput, itu yang disebut rumput jarum-jaruman, itu menjadi pengganggu lajunya bola. Kemudian solusinya yaitu dengan memaksimalkan waktu yang tersedia dengan baik. Sekarang nanti suatu hari itu kita istirahat karena keadaan cuaca, kita lanjutkan ke hari berikutnya, kemudian kita manfaatkan waktu dengan baik. Selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada sebuah kata-kata untuk memicu agar program saya ini berjalan dengan lancar, yaitu hidup adalah perjalanan dengan masalah untuk dipecahkan, pelajaran untuk dipelajari, tapi yang terpenting pengalaman itu untuk kita nikmati. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada rekan kita Pak Hakim atas pemaparan rencana tindak lanjutnya. Untuk selanjutnya apakah dari rekan-rekan komunitas belajar Rosolgo ada yang ingin disampaikan terkait rencana tindak lanjut yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hakim? Sampun sepakat saja nih. Sepakat, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu karena dari rekan-rekan komunitas sudah sepakat, dari saya sampaikan terima kasih. Saya juga minta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.